Halo Sobat Ekstrem, di video sebelumnya gue udah hands on dan membagikan kesan pertama tentang laptop Redmi Book 15. Nah, di video kali ini gue mau membagikan review dan pengalaman-pengalaman gue waktu make laptop Redmi Book 15 selama kurang lebih seminggu terakhir ini. So, langsung aja, ini dia selengkapnya. Di video sebelumnya gue bilang kalau misalnya layar Redmi Book 15 ini tuh dilengkapin sama teknologi anti glare yang bisa bikin orang-orang di sekitar tuh sulit untuk melihat layar laptop kita, dan sudut pandang layarnya juga tuh cuma sekitar lumayan sempit lah, jadi kalian tuh harus bener-bener tegak atau sesuai sama layarnya supaya bisa ngelihat layarnya dengan jelas. Nah, setelah gue coba pakai selama seminggu belakang ini, ternyata dengan kondisi layar kayak gitu tuh cukup jadi catatan, karena kita tuh harus memposisikan diri kita terus-terusan sesuai sama sudut pandang layar yang sempit. Sementara dalam pemakaian laptop itu kan kita nggak mungkin cuma pakai sejam atau 2 jam aja, pasti itu hampir pakai 8 jam untuk bekerja. Nah, menurut gue di situ menjadi catatan karena sudut pandang layar Redmi Book 15 ini cukup sempit. Jadi buat kalian kaum rebahan, kaum mager, itu harus menyesuaikan terus posisi duduk kalian dengan layar laptopnya supaya bisa dilihat dengan jelas. Lanjut ke aspek yang kedua, di sini gue mau bahas soal bobot dari Redmi Book 15. Jadi secara spesifikasi Redmi Book 15 ini tuh punya berat sekitar 1,8 kg. Nah, setelah gue coba seminggu ke belakang, memang dengan berat hanya kurang dari 2 kilo ini sangat menunjang buat mobilitas. Jadi gue bawa laptop ini bolak-balik ke kantor dan kerja secara mobile itu udah enak banget karena bobotnya yang ringan, dan laptopnya pun kalau misalnya kita ngetik sambil dipangku di paha gitu nggak bakal berasa berat dan nggak ngerasain pegel. Itu menurut gue udah oke banget. Apalagi dia juga punya baterai yang menurut gue udah cukup mumpuni lah untuk dipakai kerja mobile. Secara spesifikasinya Redmi Book 15 ini baterainya itu 45 Wh dan diklaim bisa tahan sampai 10 jam. Cuma waktu gue pakai kemarin tuh dia maksimal tahan tuh sekitar 8-9 jam, dan itu dengan catatan gue makainya nggak terus-terusan gitu. Kalau misalnya gue pakai terus-terusan non-stop, itu dia mampu bertahan kurang lebih sekitar 8 jam. Jadi di 8 jam itu dia udah mulai minta charge. Tapi kalau misalnya mau kalian paksa sampai laptopnya bener-bener mati, itu bisa kuat sampai 9 jaman gitu. Nah, satu lagi aspek dari baterai yang gue suka dari Redmi Book 15 ini adalah dia udah ngedukung fast charging, yang kalau misalnya kalian charge dari 0 sampai 50% itu cuma membutuhkan waktu sekitar 30 menitan. Dan gue sendiri itu ngecharge laptop biasanya nggak dari 0, biasanya gue ngecharge tuh kalau misalnya udah 15%-an udah gue mulai charge. Dan dari 15% sampai full itu bisa makan waktu cuma 1 jam lebih, kurang lebih ya 2 jam lah, itu udah paling maksimal banget. Dan menurut gue itu waktu dengan kapasitas waktu segitu tuh udah cepet banget buat gua, terutama yang kerjanya juga mobile gitu. Jadi sangat menunjang banget laptop ini untuk dipakai pekerjaan yang mobilitasnya tinggi. Sekarang kita masuk ke bagian paling penting dari Redmi Book 15, yaitu performanya. Jadi secara spesifikasi Redmi Book 15 ini dilengkapi sama prosesor Intel Core i3 generasi ke-11. Nah, selama berdasarkan pengalaman gue pakai kerja untuk nulis artikel, untuk nyari bahan, untuk searching, buka banyak tab, buka YouTube, buka Spotify secara bersamaan, itu bener-bener lancar banget. Gak ada nge-lag sama sekali yang gue rasain. Dan ini juga menurut gue cocok dipakai buat kalian nih pekerja-pekerja yang biasa menyusun data di Excel, bikin laporan di PowerPoint, presentasi di PowerPoint, habis itu bikin materi-materi konten buat sosmed. Ini Redmi Book 15 udah menunjang kerjaan-kerjaan kalian semua.
Dan buat anak sekolah menurut gue juga ini cukup recommended karena dari segi harganya itu udah lumayan murah, atau bisa dibilang murah lah ya untuk kategori laptop, karena dia tuh harganya sekitar 6-7 jutaan aja di pasaran. Dan untuk kerjain tugas buat anak sekolah, buat nge-zoom meeting itu udah enak banget. Berbicara soal Zoom meeting, Redmi Book 15 ini kan udah dilengkapi sama webcam dengan resolusi 720p, dan menurut gua buat kalian nggak perlu beli tambahan webcam eksternal lagi karena webcam bawaan dari Redmi Book 15 ini udah cukup mumpuni. Kalian bisa Zoom meeting dengan gambar yang lumayan jernih, walaupun sayangnya nggak dilengkapi sama privacy shutter, tapi menurut gua itu nggak terlalu jadi catatan yang signifikan karena dari resolusi gambarnya pun udah oke untuk dipakai Zoom meeting atau conference call. Nah, kalau misalnya dipakai untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari, Redmi Book 15 ini menurut gua udah mumpuni banget. Dan gua juga melakukan sedikit eksperimen dengan ngetes performa gaming dari Redmi Book 15. Dan gua udah mainin 2 game buat ngetes performa gamingnya. Yang pertama itu adalah game Valorant, yang kedua adalah Tomb Raider. Nah, untuk Valorant sendiri gue cukup impress ya, atau cukup amazed gitu sama performa dari Redmi Book 15 ini, karena dia berhasil dapetin 60 fps buat game Valorant dengan settingan grafis rata kanan. Menurut gue ini udah oke banget. Dan dia pun dari segi grafisnya tuh nggak nge-lag sama sekali, lancar. Dan untuk si perangkatnya sendiri itu, gue main satu game tuh nggak panas gitu. Biasanya kan laptop yang bukan diperuntukkan buat main game, dipakai main game tuh langsung panas dan prosesornya tuh langsung kipasnya bunyi banget kan. Cuma kalau Redmi Book 15 ini, waktu gue mainin Valorant satu game, dia nggak ada suara kipas yang berisik dan suhunya pun bisa dibilang nggak terlalu panas gitu tuh, cukup stabil lah bisa dibilang. Apalagi dari segi grafis gamenya juga nggak ada hambatan sama sekali, kalian bisa mainin dengan sangat lancar. Nah, kalau tadi itu hasil pengalaman gue waktu main game Valorant. Nah, ini ada hasil berbeda dari waktu gue mainin Tomb Raider. Seperti kita tahu, Tomb Raider ini merupakan salah satu game yang cukup berat. Dan bener aja waktu gue coba main di Redmi Book 15, hasilnya itu bisa dibilang kurang maksimal karena Tomb Raider cuma bisa berjalan maksimal itu di angka 10 fps, dan itu dengan settingan grafis rata kanan. Nah, walaupun kayak gitu, menurut gua nggak terlalu jadi masalah karena dengan harga dan prosesor yang dipakai udah bisa main Valorant, CSGO dengan lancar. Menurut gue itu udah oke banget. Masih soal performa, kali ini gue mau bahas dari segi kecepatan booting laptop Redmi Book 15. Jadi gue coba menyalakan laptopnya sampai laptopnya itu benar-benar siap untuk dipakai. Dan selama proses itu, dari catatan gue tuh Redmi Book 15 cuma butuh waktu 9 detik aja. Menurut gue ini udah lumayan cepet banget. Karena dengan waktu segitu, buat kalian yang lagi ngejar-ngejar deadline, butuh nyalain laptop cepat, itu bisa teratasi dengan Redmi Book 15 yang cuma butuh waktu 9 detik aja. Sekarang gue mau bahas soal bagian keyboard dan touchpad dari Redmi Book 15. Untuk keyboardnya, dari segi kenyamanan sih nggak ada terlalu masalah yang mengganggu kenyamanan kalian buat ngetik. Cuma catatan gue di sini adalah nggak adanya backlit di keyboard Redmi Book 15. Nah, dengan nggak adanya backlit di Redmi Book 15 ini, itu kalian akan sedikit kesulitan kalau misalnya coba ngetik atau pakai laptop dalam keadaan yang gelap. Terus dari segi touchpadnya, waktu hands-on sebelumnya gue bilang kalau touchpad Redmi Book 15 ini agak lumayan keset. Tapi setelah gue coba selama seminggu terakhir, ternyata touchpadnya itu kayak udah mulai licin. Jadi dia tuh kayak gimana ya, kayak lama-kelamaan kayak beradaptasi kali ya sama jari gue. Dan secara keseluruhan touchpadnya tuh aman dan enak-enak aja. Apalagi dia ukurannya kan udah gede, jadi makin nyaman buat kalian scroll-scroll di Redmi Book 15 pakai touchpadnya.
Jadi kesimpulannya, menurut gua Redmi Book 15 ini udah oke banget buat laptop harga 6 jutaan dan recommended buat kalangan pekerja maupun pelajar, karena tadi harganya yang udah cukup terjangkau buat pelajar. Apalagi laptopnya juga bisa dipakai main game. Jadi buat kalian para pelajar yang misalnya habis sekolah mau main game tuh bisa banget pakai Redmi Book 15. Cuma hanya ada dua catatan dari gua buat Redmi Book 15. Yang pertama itu dari segi layarnya. Layarnya itu menurut gua sudut pandangnya cukup sempit, sehingga kalian harus terus menyesuaikan posisi dengan layar agar bisa terus ngeliat layarnya dengan enak. Terus yang kedua catatan gua adalah backlit dari keyboard, yang kalau misalnya kalian pakai ngetik atau main game dalam keadaan yang gelap tuh bakal sedikit kesulitan sih karena nggak adanya backlit. Nah, segitu dulu aja review Redmi Book 15 kali ini. Semoga bisa memberi manfaat dan bisa memberi sudut pandang baru buat kalian tentang Redmi Book 15. Kalau gitu jangan lupa follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi dan kunjungi situs nextrend.com untuk mengetahui berita seputar dunia teknologi yang paling terupdate. Kalau gitu gue Randi pamit, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!